Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan sekaligus menjelaskan mengenai materi lembaga-lembaga negara pasca perubahan Undang-Undang 1945. Saya Rahma Susilowati dengan NPM 03711 9092. Perkenalkan, nama saya Rini Agustin dengan NPM 037119087. Pengertian lembaga negara. Di dalam Kepustakaan Indonesia, lembaga negara digunakan dengan istilah yang berbeda-beda. Misalnya, istilah organ negara, badan negara, dan alat perlengkapan negara. Namun maknanya tetap sama. Jika kata pemerintah diganti dengan kata negara, sehingga menjadi lembaga negara, maka hal itu berarti badan-badan negara di lingkungan pemerintah negara. Jadi tidak hanya badan eksekutif, tetapi juga badan legislatif, badan yudikatif, dan badan-badan negara lainnya. Lembaga-lembaga penyelenggara merupakan faktor penentu yang dimana keberhasilan suatu negara Indonesia dalam membangun dan mewujudkan cita-cita negara yang dikehendaki berdasarkan Undang-Undang 1945. Dengan adanya perubahan amandemen Undang-Undang 1945, menyebabkan perubahan juga terjadi pada sistem lembaga-lembaga. Penyelenggara negara salah satu bukti dari perubahan tersebut yaitu negara Indonesia yang sudah tidak menganut paham pemisahan kekuasaan yang dicetuskan pertama kali oleh Montesquieu, namun telah menganut dalam pembagian kekuasaan yang lebih sesuai dengan karakter dan kebutuhan dari negara Indonesia. Susunan pemerintahan pusat. Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyebutkan banyak lembaga atau badan dibandingkan dengan badan-badan yang disebut dalam Undang-Undang 1945. Sebelum perubahan, penyebutan tersebut baik dalam satu nomenklatur yang dieksplisit berupa nama lembaga yang bersangkutan maupun yang tanpa nomenklatur yang eksplisit. Beberapa lembaga yang disebutkan dengan non-komulatur yaitu: pertama, Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR, 2. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, 3. Dewan Perwakilan Daerah atau DPD, 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD, 5. Presiden, 6. Wakil Presiden, 7. Menteri, khususnya Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri, dan Menteri Pertahanan, 8. Gubernur, 9. Wali Kota, 10. Bupati, 11. Tentara Nasional Indonesia, 12. Kepolisian Negara Republik Indonesia, 13. Mahkamah Agung, 14. Mahkamah Konstitusi atau MK, 15. Komisi Yudisial atau KY, 16. Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Lembaga non-komulatur yaitu Dewan Pertimbangan, 2. Komisi Pemilihan Umum, dan yang ketiga yaitu Bank Sentral. Berkenaan dengan lembaga-lembaga negara berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 pasca amandemen terdapat beberapa hal. Menurut HAS Natabayana, organ atau lembaga atau badan negara baik kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar maupun oleh undang-undang yang dimuatkan secara tegas dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasca amandemen adalah: pertama, Majelis Permusyawaratan Rakyat, 2. Dewan Perwakilan Rakyat, 3. Dewan Perwakilan Daerah, 4. Presiden, 5. Mahkamah Agung, 6. Mahkamah Konstitusi, 7. Badan Pemeriksa Keuangan, 8. Komisi Yudisial, 9. Komisi Pemilihan Umum, 10. Bank Sentral, dan yang terakhir yaitu pemerintahan daerah. Dengan mengacu pada trias politika, lembaga tersebut dikelompokkan menjadi bagian dari masing-masing kekuasaan.
penempatan lembaga negara Republik Indonesia berdasarkan perubahan Undang-Undang Dasar 1945 dengan adanya pengaruh penetapan lembaga negara sebelumnya dilakukan dengan cara yang pertama mengubah Majelis Permusyawaratan Rakyat menjadi sejajar dengan lembaga negara lainnya. Kedua, mempertahankan kedudukan lembaga-lembaga negara yang lama atau Presiden, MPR, BPK, dan Mahkamah Agung. Yang ketiga, menambahkan lembaga-lembaga negara baru yang berdasarkan rumpun kekuasaan legislatif atau DPD dan rumpun kekuasaan yudikatif atau Mahkamah Konstitusi. Itulah presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.